Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Haji Yakut Khalil Kaumas selaku Menteri Agama RI, Bapak Abu Rahmat selaku PLT Dirjen Pendis, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Cecep Khairul Anwar MA selaku Kepala Kanwil DKI Jakarta, guru kami yang mulia Syekhul Amrabbi Rohila Abu Kiai Haji Taufiqul Hakim selaku Musonif Amsilati, segenap pejabat pemerintah, segenap kepala madrasah, para bapak, ibu guru, para siswa, siswi, serta hadirin semuanya, marilah kita sejenak memanjatkan doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini diberi keberkahan, kelancaran dari awal hingga akhir, tanpa kendala suatu apapun, serta semoga segala hajat kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhraja nataijal fikri li arba'il hijab wa hatta anhu min samai aqli kulla hijab min sahabil jahil hatta badat lahum sunusu ma'rifah wa atara biha kashifa. Nahmaduhu jalla alal in'am binikmatil imani wal islam wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Syekhul Ahmad Dasuki, kami dan siswa-siswi bahagia bisa dihadiri oleh Bapak Wamen, dan yang kebetulan Bapak Wamen ini juga beliau asli Betawi, asli Jakarta, dan sekarang yang mau diwisuda saat ini adalah orang-orang Betawi juga bawa. Yang saya muliakan, yang saya takrimi Abuya Taufik Rahman beserta Ibu Nyai. Alhamdulillah Abuya masih bisa hadir untuk wisuda dari murid-murid. Ini murid-murid Abuya semua. Hanya saja tempatnya di Jakarta, tetapi sejatinya ini adalah murid-murid dari Darul Falah Amsilati Jepara. Bukan. Yang saya hormati Dirjen Pendis, dalam hal ini diwakili oleh Pak Direktur GTK, Pak Dokter. Terima kasih, jauh-jauh lagi kegiatan di Bandung. Beliau Pak Direktur lagi kegiatan di Bandung, begitu cintanya terhadap keilmuan, beliau akhirnya alhamdulillah langsung meluncur dari Bandung untuk melihat siswa-siswi di Suda Amsilati. Terima kasih Pak Direktur. Yang saya hormati Kabid Penman Ibu Pika yang telah memfasilitasi menjalankan program mandatori. Juga hadir kepala kantor Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, semuanya hadir. Oh iya Pak Kabak PU saya lupa. Saya pikir masih di Mekah, ternyata udah datang gitu. Pak Kabak PU dengan Pak Kabid dan dari Forum Pesantren. Juga para kepala madrasah, alhamdulillah hadir semua. Terima kasih kepala madrasah yang telah memberikan bimbingan binaan untuk program Amsilati sehingga bisa dilaksanakan wisuda akbar pada hari ini. Bapak Wakil Menteri yang saya hormati, karena kami laporan saya tidak panjang Pak Menteri, jadi ingin kami laporkan bahwa saat ini yang akan diwisuda siswa-siswi program Amsilati itu sebanyak 457,8 siswa-siswi.
Ya 500 kurang. Sebetulnya ketika di awal, ketika yang sanawiyah kelas 9 dan aliyah kelas 12, itu kalau jumlahnya itu ada 1000. Hanya saja mereka sudah ada yang lulus, yang perguruan tinggi, kemudian ada yang ke aliyah lain, dan bahkan ada yang mondok juga, sehingga yang bisa di wisuda pada hari ini sebanyak kurang lebih 500 kurang. Tetapi kami mohon kepada Pak Abria, Pak Kiai, walaupun ada beberapa siswa-siswi tidak hadir pada saat ini, tentu kami mohon berkah dan doanya kepada mereka-mereka yang tidak hadir tetapi mengikuti program Amsilati. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini anak-anakku yang kemarin telah belajar Amsilati dari jilid 1 sampai jilid 5, sekarang hari ini yang merarangnya, yang menyusunnya itu hadir di tengah-tengah kita. Jadi nanti anak-anakku, siswa-siswi, kalian insya Allah akan mendapatkan berkah dari buku yang telah kalian pelajari, dari buku yang telah kalian hafalkan. Dan ini sangat penting, karena ketika kita belajar Amsilati, secara otomatis kita akan nantinya mudah membaca kajian-kajian ilmu agama, wabil khusus ilmu agama Islam. Karena mayoritas ilmu agama Islam tentunya menggunakan kitab-kitab termasuk tafsir. Adik-adikku mau belajar tafsir itu sudah dibekali, mau belajar hadis sudah dibekali, apapun. Nah, oleh karena itu, sekian bulan kita belajar Amsilati, tentu wisuda ini tidak hanya sebuah penyematan bahwa kalian telah selesai, tetapi yang paling utama dan pertama adalah keberkahan dari Mbah Taufik, Mbah Yai Taufik. Sehingga dengan keberkahan, sekalipun kita belum sempat silaturahmi ke pondok pesantrennya, insya Allah ke depan akan lebih terbuka lagi kalian dalam mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu agama Islam. Tidak lupa perjuangan ini pun diberkati atau digonggi oleh koordinator Amsilati Ustadz Warga yang hadir juga pada hari ini. Dengan wasilah beliau kami nyambung dengan Amsilati, nah sehingga alhamdulillah hari ini bisa diwisuda secara menyeluruh, walaupun memang hanya 500-an. Dan perlu kami sampaikan ke Pak Wakil Menteri yang saya hormati bahwa program Amsilati tahun ini itu masih kloter pertama, Pak, belum kloter kedua. Artinya kloter pertama ini yang wisuda ini adalah yang tahun ajaran 2024 dan notabene yang boarding. Nah, untuk 2025 kami sudah melakukan POT untuk guru-guru di tingkat sanawiyah, kemudian di tingkat aliyah. Insya Allah pada ajaran baru ini 2024-25 itu seluruh madrasah di tingkat sanawiyah aliyah akan menjalankan program Amsilati. Dan kami sudah menyampaikan, sudah komunikasi dengan Pak Direktur GTK agar nanti program Amsilati ini itu ada jaringan khusus dengan seluruh UIN secara nasional. Jadi anak-anakku yang sudah mendapatkan ijazah syahid kelulusan itu nanti ada jalur prestasi Amsilati yang bisa masuk ke UIN. Dan ini akan kami usahakan tidak hanya di tingkat UIN, tetapi mungkin kami akan komunikasi lebih jauhnya ke perguruan tinggi negeri, yang mudah-mudahan perguruan tinggi negeri itu tidak hanya membuka jalur hafidh-hafidhah, tetapi perguruan tinggi negeri yang lain pun kami mohon mudah-mudahan ada jalur bagi siswa-siswi yang qiraatul kutubnya itu baik. Itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya. Terima kasih sekali lagi kehadiran Bapak Wakil Menteri Republik Indonesia
Kemudian terima kasih kepada Bapak Kiai yang berkenan hadir untuk mewisuda siswa-siswi, termasuk ibunya juga alhamdulillah hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan wisuda ini akan memberikan keberkahan bagi kita semua, tidak hanya siswa-siswi, termasuk para kepala madrasah, para lembaga dan penggiat pendidikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan semua Bapak Ibu yang hadir semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sumai Medina Ratnan dari kelas 8A Sekolah MTSN 6 Negeri Jakarta. Iya, Pak Jakarta. Tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Hidup Pak. Sebelahnya. Iya. Dipegang saja. Mempelajari amsalati berapa bulan? Mempelajari amsalati berapa bulan? Saya mempelajari amsilati selama 6 bulan. 6 bulan luar biasa Bapak Ibu. Subhanallah. Kalau yang ini, mohon Bapak Wamen kembali ke tempat. Ini saya contohkan anak kecil. Namamu siapa? Nama saya Muhammad Iqbal Zainul Safar. Blitar. Dari mana? Blitar. Dari Blitar. Umur berapa? Umur 8,5. 8,5. 8,5 apa? 8,5 tahun. Saya kira 8,5 bulan. Mempelajari amsilati berapa bulan? Jilid 1 berapa hari? 1 minggu. 1 minggu. Kelas berapa? Sekarang berapa? Kelas 2 RT. 2 RT. Coba dilihat itu. Dilihat itu. Itu adalah pertanyaan dari Bapak Wamen. B termasuk huruf apa? C. Sebutkan huruf C. Mim ilah. Bersama-sama semuanya. Dasarnya
dua isti'anah, tiga asabiyah, dua kali banyak dan alasan, empat kata dia disebut juga baru kali, lima mana kosa atau suka dan gak adalah masa suka, enam mana ilang atau berkali, tujuh badal, delapan bermanaan, sembilan bermakna menatapi dia sebagian, 10 bermakna ala istilah, 11 bermakna ma'akal musaha bebarkan, 12 bermakna takin memperkuat, 13 bermakna biar dia. Dasarnya Inna bebas lain ya. bebas namin wa diawin al-sidi wa mitlama wa min wa bihatiki baduwe ma'amari setan isti'ana ta'win mana min ma'an dan hadiah. Sekarang masuk balaghah. Apa itu fasoha? Al-fasoha secara etimologi bahasa bermakna al-bayan wa turu, jelas dan terang. Dasarnya Fasohatul watanil bayanu kadakawan turu dahabanu fasohahin dan cara bahasane teman jelas dan terang iku maknane. apa yang disebut dengan fasahatul kalimah? Kata yang pasti, kata yang ya, kata yang terbebas dari satu tanah huruf, kata yang sulit diucapkan, dua huruf, kata yang sulit artinya, jarang dipakai bicara atau asing, tiga pengalaman bias, nyalai kaidah nahwu atau saraf. Dasarnya jawabul maklum. Fasahatul mufradi ayyam rusawihin tanabuhin warabatin kulminzukin kalimah masih alamat keterbebasan nahwu robanul ayat bias. Beri tepuk tangan kepada kita semua. Kesimpulannya yang kecil saja bisa, apalagi yang besar, apalagi yang tua tuh. Alhamdulillah. Demikian dari kami mendemonstrasikan anak-anak yang akan wisuda semacam ini, Bapak Komen. Semoga mereka menjadi anak yang soleh dan salehah. Amin Allahumma amin. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seluruh siswa-siswi madrasah-madrasah ini kedepannya mampu membaca kitab kuning yang menjadi referensi ilmu keilmuan bagi kita semua. Yang saya bayangkan, bagaimana nanti kedepannya siswa-siswi kita ini bisa membaca kitab kuning. Itu yang saya bayangkan, dan itu adalah sebuah prestasi terbesar, apalagi siswa-siswi tersebut ada di kota negara, paling tidak di kota Jakarta. Yang tadi saya sampaikan, bagaimana kota Jakarta itu kota yang sangat heterogen, kota yang sangat terbuka. Nah, makanya dengan pembekalan terhadap siswa-siswi kita ke depan dengan metode Amsilati ini, kita berharap penguatan fondasi-fondasi keagamaan di siswa-siswi kita ini akan semakin kuat lagi, semakin menancap lagi, sehingga akan terlahirlah generasi-generasi yang akan datang yang tidak saja kuat secara ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mantap di iman dan ketakwaannya melalui metode Amsilati ini. Kita tahu bahwa kitab kuning selama ini dikenal sebagai literatur yang wajib bagi para santri di pesantren-pesantren, terutama di pesantren-pesantren Salafiyah di seluruh pelosok tanah air, bukan di madrasah. Kita memahami bahwa pemahaman, pembacaan, dan pembahasan kitab kuning itu biasanya kita kenal hanya di pondok-pondok pesantren, terutama pondok-pondok pesantren yang Salafiyah. Tapi kedepannya ini akan ada di madrasah-madrasah dan khususnya madrasah-madrasah yang ada di DKI Jakarta ini. Ini sebuah capaian yang tentunya tidak hanya bernilai formal saja, tapi pastinya akan ada nilai-nilai pahala yang akan mengalir kepada kita semua ketika ilmu-ilmu tersebut bermanfaat dan diamalkan di kemudian hari oleh para siswa-siswa kita. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, wabil khusus para anak-anakku sekalian, metode Amsilati ini adalah sebuah terobosan baru yang mempermudah santri atau murid dalam belajar membaca kitab kuning atau kita kenal dengan huruf gundul dengan kurun waktu yang menurut Kiai tadi hanya cukup 6 bulan ya. Cukup 6 bulan. Ini mudah-mudahan para pelajar-pelajar kita, anak-anak didik kita ini sudah bisa membaca kitab kuning. Yang sepengetahuan saya dulu itu bisa 4 tahun, bisa 6 tahun orang baru bisa masuk pembacaan kitab kuning. Tapi dengan metode Amsilati ini bisa memotong dan menemukan sebuah ketepatan dan kecepatan dalam memahami dan tentunya membaca kitab kuning ke depannya. Dalam sejarahnya kita tahu bahwa metode ini terinspirasi, kalau tidak salah Kiai mohon koreksinya, metode ini terinspirasi dari metode cepat membaca Al-Quran, yaitu metode qiraati. Ini terinspirasi dari sini. Jika dalam metode qiraati yang bisa belajar baca Al-Quran dengan cepat, maka metode Amsilati ini juga diharapkan akan dapat cepat membaca dan memahami kitab-kitab kuning atau kitab-kitab gundul yang selama ini menjadi materi yang ada di pondok-pondok pesantren. Pertama, perkenalkan nama saya Sabas Akhtar. Saya dari MTS 41. Tadi aku lihat di kertasnya ada mumtaz ya. Boleh dijelasin nggak sih mumtaz itu apa? Mumtaz itu kayak nilai paling bagus diantara yang lain kan ada Jaidan dan paling atas itu mumtaz. Oke.
Sejauh ini apakah udah ada rasa kecintaan sama Amsilati? Alhamdulillah sudah ada. Kenapa Mas? Karena menurut saya itu Amsilati itu bagus programnya, jadi enak juga, jadi kita bisa baca kitab-kitab yang Arab dulu itu jadi lebih mudah karena banyak pelajaran-pelajarannya kayak tentang jer, i'rab dan lain-lain seperti itu. Oke, boleh nggak sih kasih pemahaman ke teman-teman yang takut nih belajar metode Amsilati, ternyata menurut kamu nggak semenyeramkan itu gitu. Buat yang masih pada takut buat belajar Amsilati, sebenarnya Amsilati itu seru. Jadi kita tinggal, misalnya kita udah belajar itu susah, emang susah, perlu proses banyak kayak ngafalin kaidah, kelasnya gitu. Tapi nanti pasti kalau misalnya kita udah lancar banget Amsilatinya, pasti kita bakal bisa nguasain kitab-kitab yang kayak misalnya kitab Fathul Qois, kitab-kitab Safinah dan lain-lainnya. Nama aku Sinadaria Putri Yuda dari Angkasa 6 Jakarta. Oke, boleh tahu nggak sih sampai saat ini udah ada rasa ketertarikan sama Amsilati itu karena apa? Karena jadi sebelum ada Amsilati itu aku tuh sempat ikut Olimpiade Bahasa Arab. Nah, tapi dulu aku masih kurang ngerti sama nahwu sorofnya. Terus jadinya aku tertarik buat belajar Amsilati itu biar lebih ngerti buat Olimpiade kedepannya gitu. Kalau untuk kamu sendiri udah berapa banyak atau berapa juz atau berapa jilid dalam mempelajari Amsilati ini? Alhamdulillah udah 5 jilid udah tamat. Alhamdulillah. Boleh nggak sih kasih motivasi ke teman-teman bahwa metode Amsilati itu tuh ternyata nggak menakutkan itu gitu? Jadi buat teman-teman yang mengira kalau metode Amsilati itu serem karena ini belajar nahwu sorof, jadi itu metode Amsilati nggak seserem itu. Kita belajarnya enjoy aja dan Amsilati insya Allah mudah dimengerti. Bu, bagaimana tanggapan Ibu sebagai orang tua melihat anaknya ini mempelajari metode Amsilati di madrasah, di mana baru madrasah DKI ini Bu yang menerapkan metode Amsilati ini? Ya cukup senang sih, senang karena anak-anak jadi punya pengalaman baru belajar sesuatu yang belum pernah sebelumnya kan. Kebetulan anak saya dari SMP biasa, terus teman, jadi ini pengalaman pertama sih. Oke, kalau ibunya? Kalau saya sih melihat program Amsilat ini ya alhamdulillah bagus. Karena saya lihat juga bukunya terakhir anak saya kan dari MTS 4 yang boardingnya ya. Udah sampai jilid 5 kalau nggak salah ya. Tapi ini bagus, jadi anak walaupun sekolahnya di boarding, jadi ibaratnya hampir sama seperti pesantren ya, bisa belajar kitab kuning juga seperti itu. Jadi insya Allah sih kedepannya misalnya ada program ini lagi ya lebih bagus kayak gitu. Terima kasih. Bu, gimana cara Ibu menanamkan rasa cinta ke anak terkait pembelajaran metode Amsilat ini, Bu? Karena anaknya udah besar, terus kebetulan juga ya tertarik dengan ilmu agama, makanya milih nyaman. Jadi mudah sih untuk mengarahkannya. Kalau Ibu? Kalau saya lebih mensupport ya sama seperti Ibu tadi ya, kita harus belajar gini karena kalau untuk mensupport setiap hari kan tidak mungkin karena anak saya kan di boarding, jadi ya melalui doa, terus kalau misalnya ada call parent setiap seminggu sekali, nah dari situ kita menyemangati anak kita. Amsilati di hati. Satu kata tentang Amsilati. Bermanfaat. Bermanfaat banget. Asik. Asik. Terbaik. Keren. Luar biasa. Menyenangkan. Banyak manfaatnya. Mempermudah nahwu sorof. Mempermudah mengerti bacaan tentang Al-Quran. Seru sih. Mantap. Mantap. Keren. Pak, satu kata tentang Amsilati, Pak. Mantap. Mantap. Keren. Keren dong. Ayo saya duduk sini, Mantap. Mandunya. Amsilati keren. Amsilati keren. Amsilati keren. Mantap, luar biasa. Oke. Keren banget, keren. Amsilati di hati. Amsilati di hati.